Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Bos. Akhirnya tersiap juga. Wabarakatuh. Selamat pagi. Apa? Selamat pagi. Bangun tidur deh. Yo, gimana Lur? Aku harus bicara apa ini? Ilmunya Perilaku belum muncul ya. Saya harus bicara apa ini Lur? Bebas, bebas, Gus. Hah? Bebas. perilaku perilaku orang yang sudah mentok. Perlu ditanya pertanyaan sehingga channel muncul itu. Paling paling ya kalian itu belum bisa meruntutkan pengetahuan. Jelas dong. Tahu iman Jelas. tapi nggak tahu runtutnya. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, biar selamat. Jadi membangun logika sendiri menurut versimu. Kalian udah tahu keselamatan, udah yakin kalian selamat, yakin. Apa persyaratannya selamat? Gini begini. Tapi runtutnya agar orang selamat itu bagaimana cara membangun narasi? Yang pertama, orang itu harus punya niat. Yang kedua, terus ada yang mengarahkan, ada yang dipercaya. Jadi orang itu sebelumnya pengen percaya Tuhan. Kalau pengen percaya Tuhan, mencari orang yang bisa menjadikan dekat dengan Tuhan. Orang itu yang dipercaya. Kalau orangnya nggak kamu percaya, nggak mungkin. Nah, memilih orang yang bisa dipercaya, teruji itu dengan apa? Dengan pengetahuannya. Kalau orang nggak pengetahuannya tidak meyakinkan, ya harus di siap-siap nggak bisa mendekat ke Tuhan. Jadi rentetan runtutnya narasi, narasi apa? Cerita orang agar selamat itu dari awal sampai akhir harus tahu. Orang nggak mungkin selamat kalau nggak punya niat untuk selamat. Orang tidak mungkin diselamatkan Tuhan kalau tidak memikirkan siapa yang layak saya percaya agar saya selamat. Nah, jadi urusannya itu urusan memberi kepercayaan. Siapa yang paling bertanggung jawab? Ya penciptanya. Kalau diberi kepercayaan menyelamatkan. Jadi berpindah-pindahnya kepercayaan mulai dari percaya orang tua, terus percaya diri, sudah mandiri, terus percaya kepada siapa lagi diberi, percaya kepada Tuhan, belum tahu Tuhan, terus orang yang membimbing untuk mendekatkan kepada Tuhan. Baru kalau sudah teruji kamu bisa dekat dengan Tuhan, baru kasih kepercayaan. Kalau bicara aja ya banyak. Makanya syahadat itu pasti asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sahidna dengan Allah baru orang itu kamu percaya dia yang membimbing. Kamu mengetahui Allah dulu bisa memberikan kepercayaan kepada Allah, yakin baru kamu mempercayai orang yang membimbing itu.
Kalau belum teruji, kamu bisa bersaksi kepada Allah. Ya, kamu jangan percaya kepada siapapun kalau tidak bisa mendekatkan. Ya buktikan dong, bisa mendekatkan baru memberi kepercayaan. Jadi syahadat itu pasti syahadat tauhid dulu. Semua nabi ya nggak ada yang mendahulukan percaya Rasulullah dulu, percaya kepada yang membimbing, setelah itu percaya kepada Allah ya nggak ada. Ya pasti percaya kepada Allah dulu. Udah teruji bisa membimbing, mendekatkan kepada Allah. Bisa yakin keselamatannya, Allah pasti menyelamatkan. Baru mengakui percaya kepada yang membimbing. Anak aja kalau pengen percaya kepada orang tua, ya orang tua beneh dulu dari kecil merawat. Kok tiba-tiba muncul terus saya orang tuamu yang melahirkan kamu merawat, enggak percaya. Nah, kok tiba-tiba bicara ini pengetahuannya begini begini minta dipercaya, enggak boleh. Buktikan dong bisa mendekatkan. Jadi runtutnya peristiwa seperti itu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan pernah percaya kepada siapapun kecuali orang itu bertanggung jawab. Dan teruji. Wong anak aja nggak bisa percaya kepada orang tua bahwa orang tuanya itu benar-benar tanggung jawab kalau anak itu tidak pernah teruji pernah dirawat orang tuanya sampai mandiri. Baru anak percaya pada orang tua. Jadi belajar urusan memberi kepercayaan itu harus teruji. Kamu aja nggak mau belajar kepada semua orang. Ya belajar ya harus orang yang mumpuni. Mumpuni bukan dalam bidang bicara, tapi teruji. Kalau pengen bengkel ya belajarnya ke bengkel, jangan ke sekolah STM. Nanti pulang nggak bisa bengkel. Nah, orang terjebak dengan sekolah STM. Padahal kalau pengen bengkel ya belajar kepada bengkel, belajarnya. Dan di situ orangnya ada akad bertanggung jawab bisa bengkel. Tuh, kalau kamu proses memberi kepercayaan itu loh nggak boleh sembarangan. Nah orang itu memberi kepercayaan sembarangan. Dapat 50.000 aja udah percaya. Apa caleg gitu. Oh ini percaya ya saya pilih. Kamu itu memilih pemimpin. Biasakan dengan penalaranmu. Jangan mau dibeli. Kalau kamu terbiasa dibeli nanti kamu disuruh membela orang nggak tahu yang penting uang. Lah kamu membela uang bukan kebenaran. Kamu nggak tahu. Nalarmu nggak hidup. Logikamu itu mati. Aku sering nyempian di mulut. Pak, aku sering nyempian di mulut. Runtutnya orang selamat itu punya niat. Setelah itu ada yang dipercaya mendekatkan dan teruji bisa
mendekatkan. Punya niat bisa dekat dengan Allah, terus mengakui yang menghantarkan kepada Allah. Punya niat mendekat ke Allah, setelah dekat mengakui yang mendekatkan. Oh ini. Jadi mempercayai, beri percaya kepada orang yang teruji. Punya niat mencari orang yang bisa mendekatkan, setelah itu dekat dengan Allah. Itu prosesnya. Sesungguhnya dari Allah nggak begitu. Punya niat, setelah itu bisa mendekat kepada Allah, mengakui orang yang bisa mendekatkan itu. Kalau tidak bisa mendekatkan, jangan pernah diakui. Jangan beri kepercayaan. Punya niat, mendekat kepada Allah, bersaksi kepada Allah, setelah itu baru kamu mengakui yang mendekatkan. Jadi yang mendekatkan itu harus yang kedua. Jangan yang pertama. Ini menyelaraskan kenyataan dengan dogma atau aturan. Aturannya bersaksi kepada Allah baru mengakui yang mendekatkan. Aturan mainnya begitu. Bukan mengakui yang mendekatkan setelah itu mengakui Allah. Bukan begitu, guys. Makanya jangan mengakui saya kalau kalian belum yakin dekat. Aturan mainnya begitu loh. Bisa diterima? Siap. Dah. Jadi aturan mainnya, semua orang itu jangan pernah dipercaya kecuali dia bisa mendekatkanmu kepada Allah. Kalau orangnya ditanya bisa mendekatkan kepada Allah, marah, ya jangan dipercaya, wong ditanya aja udah marah. Kamu itu pertanyaannya kok aneh-aneh. Nggak ada orang yang bisa mendekat kepada Allah secara langsung, hanya Rasulullah. Nah, orang itu jangan percaya, ya udah kamu nggak bisa gitu aja. Jangan bilang nggak ada. Marah pasti kalau kamu tanya. Padahal persyaratan dari syahadat itu dekat dengan Allah dulu, baru mengakui Allah, setelah itu mengakui yang menghantarkan kepada Allah. Kan begitu tuh. Cocok. Yang legal, yang resmi dari aturannya Tuhan, yang resmi menghantarkan untuk dekat dengan Tuhan, baru kamu bisa mengakui orang itu orang yang mendekatkan. Nah, kalau orang itu nggak dekat, nggak mungkin mampu mendekatkan. Ya dekatkan, orang merasa mempunyai ilmu, cara mendekat begini banyak. Hei, cara mendekat kepada Allah begini, ini teorinya ini dari Syekh yang jubahnya itu sampai 5 meter. Ada. Oh, ini dari Syekh yang ajaib dulu ilmunya, bisa terbang. Ilmu apapun itu perlu diuji dengan apa? Ya dekatkan saya pada Allah. Kalau saya yakin bisa dekat, ya kamu saya akui. Karena teorinya sahaja seperti itu. Mengakui Allah, setelah itu mengakui utusan Allah berarti kamu. Asli yang diberi ilmu oleh Allah. Kalau enggak berarti ilmu katanya.
Buktinya kamu nggak bisa mendekatkan, kamu aja nggak dekat. Nah, kalau kamu dekat terus nggak bisa mendekatkan berarti kamu bohong. Jadi syahadat itu bukan mencari orang yang bisa mendekatkan, setelah itu kamu mendekat kepada Allah. Bukan itu, guys. Cari orang yang bisa mendekatkan, setelah itu dekat. Kamu mendekat kepada Allah. Bukan begitu. Dekat dulu dengan Allah, siapapun yang mendekatkan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa mendekatkan, jangan percaya dulu sebelum ada bukti. Jangan percaya kalau tanpa bukti. Jadi segala sesuatu harus diuji. Memberi kepercayaan kepada orang yang bertanggung jawab. Jadi pindah-pindahnya percaya. Itu kita tahu. Kita beri kepercayaan kepada siapa. Itu tahu. Nomor satu orang yang kamu percaya itu ya. Orang yang mendekat kamu kepada Allah. Dan kamu bisa yakin. Kalau nggak yakin jangan percaya dulu. Jadi kamu memurnikan percaya itu hanya kepada Allah saja. Setelah kamu sadar, oh berarti orang yang mendekatkan itu yang kamu percaya. Setelah itu, kamu berakad untuk orang itu bertanggung jawab. Walaupun dia bisa mendekatkan kamu pada Allah, kalau nggak bertanggung jawab ya jangan. Nanti ukuran standar kedekatanmu dengan Allah ternyata kamu lupa daratan. Nah, kayak orang nyabu bisa membayangkan, bisa tenang gitu. Kamu mengukur itu dekat dengan Allah. Ya bukan. Dengan ilmu dan dengan bukti kelakuan. Jadi syahadat itu eh, mengiyakan Allah, setelah itu menyepakati Rasulullah, mengiyakan Allah itu dengan niat dan kamu mengiyakan. Oh iya ini yang bisa saya percaya. Lah mengiyakan. Asyhadu alla ilaha illallah. Lah itu mengiyakan Allah. Bukan melihat, mengetahui ini yang kamu bisa kamu percaya. Mengetahui yang bisa kamu percaya itu namanya syahadat. Setelah itu kamu memberi kepercayaan syahidna, mengiyakan. Ini yang bisa saya percaya. Setelah kamu bisa mengiyakan Allah, baru kamu mengakui yang mendekatkan. Jangan kebalik. Makanya saya nggak pernah minta kamu harus mengakui saya, kamu harus nggak pernah. Kamu harus mempercayai saya. Enggak. Kapan saya nyuruh kalian harus percaya saya? Nggak percaya nggak apa-apa. Tapi saya bisa mendekatkan, bisa dong. Tanggung jawab, tanggung jawab. Buktikan, buktikan. Kalau udah dibuktikan bisa mendekatkan, kalian mau percaya saya ya nggak apa-apa, mau mau mengakui setelah itu meninggalkan ya nggak apa-apa. Oh, kan keniatannya masing-masing beda-beda. Nggak niatmu nggak mendekat ya.
niatmu cari pengetahuan saja, bisa. Pokoknya saya itu nurut lah, maunya belajar pengetahuan ya cari pengetahuan. Tapi kalau dari awal memang belajarnya belajar pengetahuan ya saya nggak mau. Tapi niat itu kan nggak bisa dilihat dari luar tuh masalahnya. Saya nggak bisa, saya itu nggak tahu niatnya orang bagaimana ya nggak tahu. Itu urusan kalian semua. Yang saya tahu, saya percaya kalian ikut Zoom, ikut jamaah. Itu saya yakin niatmu memang untuk dekat dengan Allah agar selamat. Masalah dirimu sendiri bagaimana saya nggak tahu. Itu urusanmu dengan Allah, kejujuranmu dengan hatimu sendiri. Orang agar selamat mengetahui Allah selalu memberi kepercayaan. Mengetahui Allah saja selamat. Ya enggak kalau kamu nggak butuh, nggak percaya, nggak punya niat. Oh ikhlas kepada pencipta, oh seperti ini. Nah, setelah itu nggak menjadi kelakuanmu. Ya nggak selamat. Kamu pernah beriman, pernah dekat tapi nggak pernah iman. Kamu pernah dekat sekali dengan Allah, tapi percaya setelah itu. Ya enggak, saya percaya diri. Loh, celaka. Ini bisa dicerna apa yang saya sampaikan seperti ini. Bisa sekali, Gus. Bisa, tapi gampang lali. Jadi dihafalkan niat. Setelah itu mengiyakan Allah. Setelah itu mengiyakan yang menghantarkan. Punya niat. Nah, niat itu utama. Niatmu itu untuk selamat. Niatmu itu memang untuk dekat dengan Allah agar selamat. Jadi nggak bengkok-bengkok kemana-mana. Kamu punya arah. Niat hidupmu itu kemana? Untuk beriman kepada Allah. Untuk menghambakan diri. Untuk menjadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma opo. Dan sesungguhnya Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Dia diciptakan tidak lain hanya untuk menghambakan diri. Nah, kalau sudah mengetahui berarti niatmu apa? Untuk menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri itu bagaimana sih? Taat dan percaya. Taat saja tanpa percaya, ya kamu nanti beribadah tapi percayamu kepada ibadahmu atau kepada dirimu. Percaya tanpa taat, bohong. Karena percaya baru taat. Jadi nomor satu yang harus diraih itu keimananmu harus sempurna.
Tanpa iman yang sempurna kamu nggak bisa menjadi kelakuan. Wong iman itu menjadi kelakuan. Kalau imanmu menjadi kelakuan, otomatis kamu namanya orang yang taat. Taat itu bagaimana toh? Mengakui Allah yang menciptakan kamu, mengakui Allah yang memperjalankan kamu, mengakui Allah yang memberikan takdir saat ini, mengakui Allah yang menyelamatkan kamu ke depannya. Terus kamu memilih memberi kepercayaan bergantung hanya kepada Allah saja. Itu namanya taat. Istitaatul insan mutlak la qabla wala ba'da wala ma'a. Nah, saya campur Arab biar keren. Ya, betul betul betul. Kan kalau campur Arab kan kalian mesti seneng wah Gus bisa ndaluk, bisa Arab. Iya. Padahal kalian juga nggak ngerti. Ngerti betul. Tapi kalau ada bumbunya Arab, kalian seneng. Orang Indonesia perasaan barat, orang Arab. Orang Nusantara perasaan Arab. Jawa ngarap. Arab maklum, Gus. Tapi Arab. kalian pasti seneng. Beda kalau saya itu tanpa Arab sama sekali, kalian rasanya itu kayak hambar, kurang bumbu. Padahal bumbu itu dibutuhkan loh ya. Walaupun garam itu cuma sedikit, tapi kalau nggak ada garamnya nggak enak. Loh Arab itu bumbu butuhnya cuma sedikit, kalau nggak ada itu nggak enak. Betul betul betul. Jadi orang itu mengimplementasikan mengimplementasikan ketaatan, mengejawantahkan, menunjukkan ketaatan itu bentuknya sebuah gerakan tubuh. Padahal ketaatan nggak begitu. Mengakui karena Tuhan itu bukan bentuk sehingga kamu kalau menyembah begini berarti di depanmu ada Tuhan. Jadi menyembah Tuhan itu bukan menghadap jasadmu ini. Menghadap kepada Ka'bah. Kamu bukan menghadap Allah itu. Kamu kalau ibadah menghadap Allah atau menghadap Ka'bah? Nanti kalau dibilang Ka'bah itu Allah, ya itu bukan, itu rumah Allah. Baitullah. Simbolnya orang yang mengikuti Muhammad itu kiblatnya menghadap Ka'bah kalau beribadah. Itu tanda persatuan siapapun yang sholat, yang beribadah, yang menyembah Tuhan menghadap kepada Ka'bah kiblatnya itu simbol untuk persatuan bahwa itu saudaramu. Simbolis, makanya orang Islam nanti bisa bersatu karena ada simbol. Loh, kenapa orang yang semua menghadap kepada Ka'bah sebagai kiblatnya kok belum bisa bersatu? Ya karena simbol itu ya bukan aslinya. Tuhan itu bukan rumah Tuhan bukan itu. Tapi itu simbol untuk penyatuan. Pengikut Muhammad semuanya simbolnya menghadap Ka'bah.
Lah taat kepada Allah yang sesungguhnya bagaimana? Padahal diciptakan tuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Kan begitu. Lah bahasa illa liya'budun kecuali hanya menghambakan. Abid itu menghambakan diri, menyembah. Hamba. Hamba dan Tuhan. Lah cara menghambakan diri bagaimana? Lah menghambakan diri itu mengakui. Kalau kamu sudah tahu Tuhan, kamu mengakui, mengiyakan. Lah mutlak. Tidak ada yang selain Allah yang kamu akui. Kamu diciptakan, dititipkan pada orang tua, diperjalankan sampai saat ini. Itu yang membuat karya jalan cerita tulisan Tuhan tentang jalan cerita hidupmu itu karya Tuhan. Terus kamu bisa sampai saat ini, itu karya Tuhan yang memberi takdir. Terus kamu ke depannya Tuhan menjadikan kamu seperti apa? Nah, di situ itu kamu mempercayai Tuhanmu aja yang kamu percaya menyelamatkan. Itu namanya taatmu sudah mutlak. Kalau dalilnya istita'atul insan mutlak. Jadi ketaatan manusia itu mutlak. Lakobla. Wala ba'da setelahnya. Wala ma'a dan bersamaan dengan takdir. Jadi mutlak kamu mengakui Allah. Bukan karya selain Allah. Dari mulai kamu diciptakan sampai kamu dijaga, diselamatkan ke depan. Itu karya Allah semua. Itu namanya kamu taat. Nah kalau yang kamu taati, kalau saya nggak menyelamatkan diri saya, ya saya bisa celaka. Ya, itu karyamu, bukan karya Tuhan penyelamatnya. Kamu namanya nggak taat. Lah mengakui selain Tuhan, masa taat? Wong disuruh menghambakan diri itu nggak bisa, nggak mengakui Allah. Semuanya Allah, karya Allah. Itu namanya menghambakan diri. Tapi kalau belum tahu Tuhan ya nggak bisa. Belum tahu Tuhan, mengakui Tuhan. Mengakui karya Tuhan tapi nggak tahu Tuhan ya gimana kamu bisa selamat? Posisimu itu bisa mendekat apa enggak biar diselamatkan? Nah semua orang mengakui semua. Mengakui siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Itu anak kecil itu loh bisa. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Allah. Lah kamu sudah selamat apa belum? Lah baru posisimu berdekat apa enggak? Syaratnya untuk selamat bisa dekat. Inadina sesungguhnya saat din itu saat dina saat kamu indah Allah berada di sisi Allah itulah posisi kondisi yang selamat. Agar kamu selalu dekat dengan Allah itu agar kamu selalu selamat diselamatkan Allah. Nah, agar kamu bisa selamat, selalu dijaga Allah, selalu dilindungi Allah, kamu harus bisa selalu dekat berada di Baitullah. Oh, kamu di Mekah terus, di Ka'bah terus, yo kamu nggak mungkin bisa. Kalau Baitullah itu kamu lupakan di bentuk fisik.
inadina, saat kamu berada di sisi Allah itulah keselamatan. Jadi agar kamu bisa selalu dekat saja bagaimana. Nah itu metode di dalam air. Kalau kamu sudah dekat mengakui saya adalah karya Tuhan. Nah, jalan cerita hidup saya dari kecil sampai sekarang itu karya Tuhan. Takdir yang saya terima saat ini itu karya Tuhan. Hasil karya Tuhan. Dan saya mau diberikan jalan cerita yang selamat karena yang saya percaya menyelamatkan itu Tuhan. Jadi kamu menentukan arah hidupmu ke depan itu pasti selamat itu karena memilih siapa yang kamu percaya itu jelas. Akhirnya kamu menjadi orang yang selamat. Ketaatanmu sempurna. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Loh, jelas dong. Diciptakan hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Jelas. Jadi rentetannya itu pengetahuannya itu runtut gitu loh. Lah kamu belum sudah selamat tapi meruntutkan argumen narasimu itu belum bisa. Tapi nanti bisa kalau sering mendengar, sering berpikir, oh begini, begini, begini. Nah, itu bisa. Pokoknya pinter-pinter lah nanti. Keselamatan, menghambakan diri, Baitullah. Terus menjadi kelakuan. Kelakuanmu sehari-hari itu selalu bersama Allah. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Hilang khawatir, hilang gelisahmu, gelisah karena Tuhan selalu bersama saya. Loh, ada bumbunya lah. Bumbu Arab. Mantap. Di kopi ini sih lur. Ora ini kopi nih. Oleh Akhirnya kabeh. Kopi ini besok-besok lah dai. Dai besok-besok. Kopi susu. Kopi susu. Yo Dulu anyar kuwi lur. Oli. Terus mana yang harus saya ulangi lagi tadi yang saya bicarakan biar kalian hafal. Jangan mendengar aja kayak orang diam lah saya itu lagi komunikasi dengan kalian ya. Kalian kok nggak paham kok mengiyakan tapi nggak tahu yang diiyakan lupa. Loh, kalian berarti hanya sebagai pengamat dong. secara mau Gus. Pengamat spiritual. Kamu mengamati saya. Lu kamu pengamat berarti. Terus tolong diulang bukti taat kita kepada Tuhan tadi, Gus. Yang mana? Bukti taat kita kepada Tuhan tadi. Bukti. Ya, kalau kita ini sudah taat sama Tuhan. Lah, bukti taatmu kepada Tuhan, kamu mengakui istitoatul insan mutlak. Jadi ketaatan itu mutlak. Bagaimana cara taat? Mengakui Allah. Istitoatul insan mutlak. Lakobla. Nah, sebelumnya. Jadi sebelum terjadi itu kamu mengakui itu karya nanti Tuhan yang menciptakan takdir. Walau ba'da setelah yang terjadi. Telah terjadi. Jadi sesuatu yang sudah terjadi itu semua karya Tuhan. Kamu mengakui betul. Jadi bukan karya orang-orang. Gara-gara lah mencari kambing hitam itu tanda tidak mengakui Tuhan.
Masa begitu kalian namanya taat? Bukan. Iya, Mbak suara. Kan bahaya jadinya, Wan. Ah, kamu mencari kambing hitam. Kalau sekarang ya kambing putih kamu cari. Kamu salah. Ya, gede. Lamun Dulu gede, kambing tuh, Wan. hitam. Mana sih kita tuh? Jadi mengakui Ah, karya Allah apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, dan apa yang saat ini terjadi itu karya Allah. Jangan mencari karya kata salahnya orang itu loh. Hukum sebab akibat itu ciptaan Allah. kayak Dia cukup Istiqatul mengakui insan sudah mutlak la qabla wala ba'da wala ma'a. Pokoknya dalilnya seperti itulah. cukup dengan mengakui aja Gus ya sudah dibilang taat Gus ya. Lah jujur ya. Lah kalau mengakui mulut tetapi jujurnya aslinya kamu nggak mengakui menyalahkan orang ya kamu. Yang mahal nilainya itu jujurmu itu loh. Ya, jujur mengakui Gus. Iya. Kalau kamu jujur mengakui terus besok mencari kambing hitam gara-gara kamu deh yang salah lah itu kamu. Kamu berarti Ampun Bos. Karena kamu udah usuk. kamu istrimu menjadi kambing hitam. Dek, kamu menjadi kambing hitam, Dek. Gara-gara kamu. Gara-gara. Ini baru beres ini. Iya Gus. Mengakui. Yang mahal itu nilai jujurmu itu loh. Ya. Mengakui Allah yang menakdirkan, yang telah menakdirkan apa yang telah terjadi semuanya. Seluruh dunia itu Allah yang menakdirkan. Baru ini Nah, ada yang semua menangkan manusia menghadapi takdir pada saat ini. Semuanya diberikan takdir berbeda-beda. Itu Allah yang memberikan takdir. Semua manusia, semua makhluk, itu nasibnya itu tergantung Allah ke depan. Mau dijadikan apa, diselamatkan atau tidak, itu hak Allah. Lah kamu mendekat untuk memberi kepercayaan kepada Allah. Percaya kepada Allah, setelah itu dekat, ikhlas. Hanya Allah saja yang kamu percaya menyelamatkan. Lah mengakui Allah penyelamatmu itu. Nggak boleh salahkan orang lain ya Gus. Nggih. Oh, ya oleh ukur-ukur lah, tapi gak usah seru-seru. Jangan tidur. Kang Yeni ku, Gus. Kang Yeni. Oh, halo. Baru nih Kang Yeni. Baru dari Klaten, Gus. Oh, Dari Klaten, Klaten. Gus. Nggih. Lo Klaten Solo. Nggih, lawan Jombor. Bayat. Oh, dekatnya Mbah Gandul itu. Cerak Wedi. Nggih, kurang sih lawan Jombor tapi. Oh, Ronjobore. Ya, Ya. kok. Dulure Gus Yeni. Oh, Gus Yeni kuwi ancene ampuh ya. Nggih. Bola plek katose. Oh. Kuwi bola kuplek ya kuyoan. Leng Gunung Kidul niku Gus. Oh, nggih. Lah karo ngene Pak Is paling cedak ya, Bu ya. Aduh. Nggih, celak Gus. Kerakitan kula Gus, Klatene. Oh, ya wis komunikasi karo Pak Is kuwi. Ya, siap. Biar tambah raket, biar bisa mengakses pengetahuan yang sesungguhnya itu bagaimana. Siap. Biar nggak katanya terus dipercaya. Dibohongi kamu nggak tahu. Siap Gus, siap. Ya. Yang gini disambung nih karo Pak Is ya. Ya, Ojo disambung nih karo Pak Suliandi, wah ngeri. Gawat. Bahaya.
Kali Pak Mul. Gus. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye Pak Mariono? Kalau tadi kan bukti taat ya Gus. Taat kepada Bukan. Tuhan. Bentuk Terus taat itu seperti itu. kalau untuk menjelaskan apa itu ya bukti kedekatan Tuhan itu gimana Gus? Untuk Bukti menjelaskan kepada Tuhannya siapa? bahwa kita udah dekat itu loh Gus. Oh, membuktikan kepada orang lain. Ya menyampaikan lah ya, bukan buktikan ya. Saya udah dekat ya, jangan, nggak bisa. Kenapa? Karena kedekatan itu urusan hatimu. Kalau orang itu mengakui dia dekat apa enggak, kalau enggak baru uji. Kalau dia bilang dekat, uji, dekatkan saya. Kalau kamu bilang saya dekat, buktinya apa? Saya bisa mendekatkan. Yo, kamu harus belajar mendekatkan. Seperti saya kan bisa mendekatkan kalian kepada Allah. Makanya belajar dong. Kalau Nggak praktek, ditanya lagi belajar Gus, aja. buktinya apa gitu? Gitu gimana Gus? Buktinya saya bisa mendekatkan kamu kepada Tuhan. Lah kamu udah dekat apa belum? Ya buktikan saya dekatkan kalau kamu bisa. Kalau saya bisa membuktikan mendekatkan. Jadi bukti itu mendekatkan. Buktinya apa kalau kamu pernah merasakan gula? Ya iki lolono gula cangkeme. Kan penak tuh. Enak. Buktinya apa kalau kamu sudah bisa dekat dengan Tuhan? Ya kene tak cidekne kowe niatmu piye? Engko lak wonge orang itu kalau udah berani bertanya seperti itu, berarti dia itu Tuh. berarti dia punya niat. Tapi nggak ada yang berani. Kalau saya bisa, kalau kamu bilang saya bisa mendekatkan kamu pada Allah. Ya kalau saya dekat berarti ya bisa mendekatkan. Nah, kalau kamu dekat, ya dekatkan saya kalau kan begitu toh. Betul. Kalau buktinya ajaib ya semua makhluk itu realistis. Hukum dunia itu sebab akibat jadi real. Berarti salah satu bukti dekatnya itu apa ya Gus? Keselamatan sama tanpa ada kecemasan dan kekhawatiran gitu ya. Itu kalau di dalam diri. Jadi tanda-tanda kedekatanmu dengan Allah itu kan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kamu ingat, terus setelah itu ikhlas percaya dengan Allah, kamu tenang hatinya. Itu tanda. Tandane mangan sambel apa cangkemmu wae ngono. Nah, ngono tanda-tanda saja. Kok asline kowe mangan sambel kok gak ya gak ro, ya sing lakoni itu yang tahu. Jadi tanda-tandanya setelah itu hatinya tenang. Tapi kalau orang tenang apakah pasti karena dekat dengan Allah? Belum tentu. Tapi kalau dekat dengan Allah pasti tenang. Kalau orang tenang apakah pasti dekat? Belum tentu. Kalau orang dekat pasti tenang? Pasti. Ya Gus, makasih. Nggih. Sami-sami. Mungkin ada yang pengen saya mengulang yang tadi. Pertanyaan berikut Gus. Ya, bagaimana guys? Kait korelasinya antara takdir dengan keselamatan. Mohon penjelasannya. Takdir kan bahasa Jawa, Indonesia. Bahasa Arabnya kan kodok dan kodar. Nah, kodar itu kodrat, sesuatu yang telah terjadi. Kodok itu sesuatu yang belum terjadi.
kodok dan qadar. Nah, korelasinya dengan keselamatan. Loh, kalau takdir itu di dalam setiap menghadapi semua takdir yang kamu hadapi, yang telah terjadi dan yang belum terjadi, yang kamu percaya menyelamatkan itu siapa? Mengakui Allah yang beri takdir, tapi yang kamu percaya menyelamatkan siapa? Hubungannya dengan keimanan dong, agar selamat. Kalau hubungannya hanya mengakui takdir itu pemberian Allah, ya nggak selamat. Nah, siapa yang kamu percaya menyelamatkan? Percaya yang memberi, tapi tidak percaya bahwa yang memberi itu menyelamatkan kamu. Bisa ditangkap. Siap. Kamu percaya Allah yang beri takdir. Loh, semua orang percaya yang memberi takdir itu Allah. Tapi yang dipercaya menyelamatkan siapa? Nah, ya, hubungannya takdir dan keselamatan itu. Kalau percaya kepada yang memberi takdir itu Allah, apakah selamat? Ya enggak, kalau yang memberi takdir itu tidak kamu percaya untuk menyelamatkan. Terus siapa yang menyelamatkan kamu? Saya sendiri. Wah, sakti itu. Bisa ditangkap korelasinya antara takdir dan keselamatan. Bisa. Siap. Apa yang kita terima menjalani takdir berbeda dengan siapa yang kita percaya. Betul. Lah itu kan ilmunya udah dulu. Apa yang kita terima itu pemberian, tapi yang kita percaya bukan pemberiannya, yang kita percaya yang memberi. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Untuk berikut itu, ilmunya. Hah? Dari gua sedikit. Tadi enak itu, Gus menjelaskan secara runtut urut mengenai pengetahuan keselamatan. Karena kan selama ini banyak sepotong-sepotong terus menjadi kelakuan. Nah, merangkai menjadi suatu narasi yang komplit itu kan runtut. Nah, tadi memacu narasi atau penalaran saya gitu untuk menyusun kan enak gitu. Nah, saya minta tolong kita sering-sering meruntut, Gus, supaya kita tuh menjelaskan sesuai kebutuhan yang orang yang kita tuju tuh tahu step-stepnya gitu loh. Ya, step-stepnya orang selamat itu punya niat. Punya niat, sadar bahwa saya selamat atau belum itu mengetahui dirinya. Kalau nggak tahu merasa udah selamat aja ya nggak bisa diselamatkan. Dia udah merasa selamat. Orang nggak sadar. Siapa yang kamu percaya menyelamatkan? Saya sendiri. Ya udah. Nah di situ orang buta. Buta dengan keimanan. Siapa yang dipercaya itu buta, terus dia selamat apa tidak itu buta. Ya waktu itu ya selamat dia. Tapi belum tentu esok hari, belum tentu lusa. Karena yang dipercaya menyelamatkan tuh dirinya sendiri. Tapi dia nggak tahu. Repotnya itu orang nggak tahu iman, tapi sudah merasa iman. Kalau orang nggak tahu iman, tapi sadar dia juga belum jelas iman. Nggak tahu, tapi sadar kalau nggak tahu. Itu enak. Nggak tahu, tapi nggak sadar kalau dia nggak tahu. Bagaimana? Jadi niat, terus sadar, butuh selamat. Makanya orang yang syahadat itu harus syarat selamat Islam itu balik. Syarat masuk Islam kan balik. Balik aja belum. Balik itu sadar lah. Sadar bahwa itu dia itu selamat apa enggak. Yang dipercaya siapa, tahu. Yang saya percaya bukan Allah, banyak percaya selain Allah. Nah, orang sadar itu. Baru itu pena diselamatkan. Kayak Pak Suryandi itu enak itu. Tenang, santai.
Jadi niat. Ya, setelah itu mendekat. Setelah itu mengaku yang mendekatkan. Mendekat kepada Allah, kalau udah dekat, mengakui yang mendekatkan kamu itu saudaramu, bersama-sama menjalani agar nggak jauh dari Allah. Jadi proses terbentuknya persaudaraan itu alami. Bukan mengakui kamu saudaraku, ternyata bohong. Jadi keterikatan batin itu karena proses alami. Bukan dibuat-buat. Ya memang sumbernya dari saya. Ya mau gimana ya, kalian otomatis nggak usah kalian bilang saya mengakui Gus yang mendekatkan. Ya kamu udah tahu sendiri. Tinggal kamu bohong apa enggak gitu. Kan begitu toh guys. Niat untuk selamat, niat untuk mendekat kepada Allah. Setelah itu dekat dengan Allah, baru berjalan bersama dengan yang mendekatkan untuk menjalani takdirmu. Jadi syahadat itu mengiyakan Tuhan dulu, baru mengiyakan yang mendekatkan. Kalau orang minta diakui bisa mendekatkan, kalau nggak terbukti ya jangan percaya dulu. Jangan-jangan kamu bohong. Jangan-jangan kamu hafal katanya, bukan nyatanya. Bisa dicerna Mas Dede. Bisa, alhamdulillah. Jadi kamu nanti bisa meruntutkan sendiri. Oh, begini. Itu kan bisa. Ina malu biniat apapun yang kamu lakukan. Mau kemana, ketemu siapa. Itu tergantung niatnya. Nah, kalian ketemu saya itu niatnya apa? Niatmu biar selamat dan diselamatkan Allah. Keselamatan yang dengan jalan iman. Keselamatan yang dengan jalan percaya diri ya. Kamu belajar silat aja. Belajar silat matimu tidak musuh orang, tapi dicekik setan kalau tidur. Gak bisa kamu. Gimana Lur? Iki udah jelas? Jelas, Mas. Jelas, Gus. Ya, saya nggak pakai mode Ustadz seperti Abah Munji ini. Ini mode orang sama, Gus. ngopi. Mode makhluk ngopi. Gus, satu lagi. Mas angin. Siap. Maaf kalau kurang pantas bertanya. Oh, bagaimana? Iya. Bagaimana kita tuh bisa mengukur keimanan seorang, Gus? Ya ukur keikhlasannya. Ukur keikhlasannya. Maksudnya mengukur orang gitu. Iya, diukur keikhlas, dilihat aja kelihatan. Orang itu ikhlas nafasnya, matanya, terus geraknya itu kan kelihatan. Matanya seperti bagaimana tuh? Matanya orang iman tuh teduh.
nggak pernah melototin orang. Itu pasti. Geraknya itu nggak pernah kayak orang kaget apa kaget di bahasa Indonesia nih. Terkejut. Nggak pernah geragapen, selalu tenang. Karena jiwanya yang hidup. Jiwa tenangnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang itu yang menjadikan hidup untuk berjalan mendekat kepada Allah. Kan udah yakin. Jadi apa yang harus khawatirkan? Ya mengukurnya ya dengan mata, dengan cara bicara. Bisa mendengarkan kalau diajak komunikasi. Bukan orang lain suruh mendengar aja. Nah, itu tandanya orang itu nggak pernah didengar orang. Jadi kamu disuruh mendengar. Bicaranya nggak mutu, nggak kualitas. Tinggal ngomong-ngomong aja nggak ada hentinya. Yang namanya dialog itu ya bukan monolog. Kalau monolog itu khotbah atau lagi berdoa, nggak boleh diajak komunikasi. Oh mungkin dia lagi berdoa itu nggak mau diganti. Bicara sendiri itu berdoa. Tanda-tandanya banyak Mas Didi. Tahu sendiri lah. Gitu Mas Didi? Oke, diterima. Nanti kalau jiwamu sudah hidup, kamu mengenal jiwa, setelah itu hidup. Jiwa yang iman loh ya. Jadi iman dulu baru hidup, setelah itu jiwamu hidup. Nah, jiwamu itu terus hidup aja nggak pernah diam. Tapi di dalam rasanya kayak bergolak. Api suci itu loh. Jadi hidup. Bukan pikiranmu yang hidup, jiwa. Orang iman tuh jiwanya hidup nggak pernah mati. Bukan pikirannya, bukan keinginannya. Keinginannya itu hidup terus nggak pernah mati. Oh itu ambisi namanya. Yes. Jadi tenang tapi energik. Nggak melotot tapi mengetahui. Melihat sepintas gitu tajam. Kalau melihat itu tajam, tapi nggak melotot. Itu tanda-tandanya. Pokoknya tandanya ya kayak kamu tuh. Kamu tuh berkaca itu kalau pengen tahu orang iman. Yang paling penting harus hafal runtutnya pengetahuan. Kamu iman bagaimana cerita. Jadi jalan cerita hidupmu, oh saya begini, oh niat saya. Lah, kamu harus bisa membaca dirimu sendiri. Membaca tentang keimanan, tentang kepercayaanmu, siapa yang kamu percaya. Oh jelas saya percaya ini. Oh saya kalau begini saya nggak percaya, kalau begini saya percaya Tuhan. Oh yang saya percaya itu tetap. Sama antara hatimu, perasaanmu, kamu bawa kepada keyakinanmu ke depan. Sampai mati siapa yang kamu percaya, kamu sudah bisa menetapkan. Nah kalau kamu sudah bisa membaca siapa yang kamu percaya, baru merasakan, oh berjalannya kepercayaan itu seperti ini, oh naik, longgar, setelah itu hidup rasanya. Nah itu namanya jiwa. Iman dulu, ruh dulu, baru jiwamu. Jadi uluruhi min amri robbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila.
Bumbu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Tahukah kamu apa itu ruh? Ruh itu yang menuntunmu. Sesungguhnya ruh itu min amri pada yang menuntunmu, yang memimpin kamu tentang pengetahuan yang memelihara kamu. Wa ma utitu minal ilmi, dan di antara semua orang itu yang diberi pengetahuan itu cuma sedikit. Semua orang bilang ruh itu sukma, nyawa, ngawur itu semuanya, nggak tahu. Siapa? Ya cuma saya dan kalian aja. Di mana-mana kalau ditanya ruh, 1001 jawaban. muter padahal amri itu pemimpin, min amri pada yang memimpin kamu. Siapa yang memelihara kamu? Jadi kamu mengetahui, oh ada yang memelihara, jadi dipimpin oleh pemelihara. Jadi manusia itu dipimpin pengetahuan, bukan dipimpin nafsunya, bukan dipimpin pikirannya, tapi pengetahuan. Jadi kamu itu enteng mau beraktivitas. Ada yang saya percaya memelihara saya, ada. Nah, ada yang saya percaya kok memelihara. Lah enteng kamu menjalani kehidupan. Karena ada bersama imanmu, bersama Tuhan, bersama Baitullah, bersama keyakinanmu. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bumbu. Tanya gue. Ya, nggih, Pak. Itu kan orang itu kan ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Iya. Jadi yang dimaksud memimpin atau menuntun itu kan ya yang tahu arah, yang sudah beriman. Terus bagi orang yang tidak beriman, apakah bisa dikatakan bisa menuntun kepada Ya arah yang pengetahuannya ya mengetahui dipimpin oleh iblis, oleh akunya. Aku harus bagaimana, pengetahuannya tidak memimpin. Akunya mengikuti keinginannya. Akunya mengikuti pengetahuan, oh ini saya selamat, jadi akunya itu menyelamatkan dirinya. Yang bertanggung jawab itu aku, bukan Tuhan. Kalau orang iman yang bertanggung jawab siapa? Tuhan. Kalau orang nggak iman dengan Allah, imannya kepada siapa? Iman kepada dirinya sendiri, percaya diri. apa juga Yang bisa dikatakan memimpin, bisa memimpin. Ketika tidak mengenal Tuhan, apakah yang tidak beriman bisa memimpin? Ya bisa, tapi nggak selamat gitu loh. Memimpin. Ya bisa tuh memimpin, tapi nggak selamat gitu loh. Wong yang dipercaya bukan maha segalanya kok. Tapi bisa memimpin, bisa. Tapi selamat, ya enggak dong. Bisa diterima oleh tretan dipi stang dere. Siap Gus, kira diterima. Tapi bisa ya memimpin. Tapi selamat aja enggak. Nggak remaja. Kalau nggak selamat untuk apa kita ikuti? Bisa memimpin tapi nggak sampai tujuan. Ya.
Mimpin aja ya semua orang ya bisa. Nyasar-nyasar. Nah, Ya, cuma ini bahasa ya Gus ya. Ya, Bah. Ya. Jadi yang dimaksud memimpin itu bukan atau menuntun ya. Menurut saya bukan yang ada di depan. Artinya ya di belakang. Ketika kita tidak tahu arah, dituntun akan di Itu kita di yang belakang. mendorong. Kalau di belakang mendorong, no, Bah. Oh, saya Oh gitu. didorong oleh Tuhan, masa begitu. Wah, kan aladi alama bil kolam, alamal insana malam ya'lam. Allah mendidik lah, jadi mendidik. Siapa yang kamu percaya itu mendidik kamu. Menuntun. Masa didorong di belakang Tuhan memberi dorongan. Ya cocoknya gimana masa didorong gitu, Pak. Saya didorong terus oleh Tuhan. Masa begitu. Saya dibimbing oleh Tuhan, ya berarti Tuhan di depan. Yes. Makanya bergantung. Tuhan memberi dorongan loh Tuhan. Kan nggak cocok loh. Oh iya. Tata Iya. bahasanya itu loh, Pak. Oke. Bahasa Masuk. Jawanya itu wagu. Mungkin ada yang bertanya lagi dari papanya Yuliah. Halo Papa Yuliah. Halo, assalamualaikum. Mungkin bertanya apa yang harus saya jawab dari pertanyaan kalian semua. Tadi itu hafal apa enggak? Yang saya sampaikan kalau enggak hafal mana yang belum tahu nanti saya ulas. Diam aja ternyata enggak masuk. Kelihatannya kayak khidmat mendengarkan tapi enggak tahu yang didengarkan apa. Kalau ditanya kok enggak tahu juga. Oh, saking dalamnya masuk ke lubuk hati jadi lupa. Ini studi kasus, Gus. Ya. Ada 2 kasus seorang jasad laki-laki tapi perasaannya perempuan. Nah, itu ada yang dari lahir dari kecil sudah kelihatan nampak, terus sampai besar. Ada juga itu satu. Ada yang kedua, tipe dia dari kecil normal, kemudian dia terpengaruh oleh pergaulan, menjadi perasaannya wanita, tampilannya seperti wanita, jasad laki. Nah, bagaimana Gus kedua tipe ini mengarahkan pada arah keselamatan mereka ini gimana Gus? Secara fisik wanita laki, secara jiwa seolah-olah memang perempuan gitu. Saya jawab pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Inna akromakum indallahi atqakum billah. Yang dimuliakan Allah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang taat dengan Allah. Bukan jenis kelamin, biar kelaminnya laki-laki perempuan. Oh, ini setengah panjang, setengah berlubang. Jadi ya setengah perempuan, setengah laki. Allah tidak membicarakan kelaminmu, tapi membicarakan ketaatan. Titik keluar. Inna akromakum indallahi atqakum billah.
Jadi apapun jenis kelaminmu, kamu berhak untuk selamat. Yang penting, kalau pengen dimuliakan Allah, taatlah. Masa kita, wong Tuhan aja tidak membicarakan gender, kok kita yang memilah-milah. Gimana itu jawabannya? Al-Quran seperti itu loh masalahnya. Saya kan ya ikut aja lah, ikut katanya Allah, katanya Rasulullah begitu ya ikut. Lah tinggal gimana? Gitu Mas Dede. Jangan oke gitu, wong pertanyaannya banyak. Ini jenis kelaminnya begini dari kecil. Jawabannya cuma inna akramakum indallahi atqakum. Iya. Iya, iya. Karena sudut pandang keselamatan ya. Sudut pandang keselamatan. Bukan sudut pandang sosial apalagi. Iya. Iya, sudut pandangnya beda. Iya. Lah kalau sudut pandangnya sosial itu kalau laki-laki macam perempuan terus digebukin sama tetangganya jadi keselamatan di hadapan tetangga. Kalau dia kena itu setelah 2 hari. Ya tadi kan dibahas tentang eksistensi diri untuk arah keselamatan, kan? Iya. Itu cocok banget dengan satu ayat itu cukup. Secara sosial mereka itu kadang menempatkan dirinya tinggal itu aja. Iya, wong keselamatan itu kan tidak membicarakan gender tapi membicarakan inna akram. Sesungguhnya orang yang dimuliakan Allah orang yang taat. Nah, yang taat itu perempuan bisa taat, bisa. Lah setengah laki-laki, setengah perempuan bisa taat, bisa. Lah laki-laki tulen, bisa. Laki-laki yang kelaminnya terpotong setengah, bisa. Taat dengan Allah, bisa. Kan semuanya punya hak untuk taat dengan Allah. Jadi yang dimuliakan Allah itu yang taat, bukan yang berkelamin. Yang kelaminnya begini, yang enggak setengah ini, enggak ada. Nah jawabannya begitu Mas Dede. Oke, sip. Ini jawaban pakai bahasa Arab. Bumbu tapi buat inti. Loh, kok saya bisa langsung menjawab kok kayak hafal. Itu sering dipakai. Kalau nggak sering dipakai untuk ngajarin itu loh. Itu loh, apa? Ngajarin ngaji gitu loh, istri itu. Yang terakhir, Gus. Iya. Itu dalam Asmaul Husna itu ada 99. Ada juga nama Allah di situ Al-Mutakabbir. Kalau saya artikan bahasa kamu sombong. Terus pada diri manusia yang beriman, di manakah letak sombong? Asmaul Husna itu tempat kamu bergantung. Ingatlah Allah itu enggak maha sombong. Jadi siapapun yang sombong, kamu bergantung aja kepada Allah, dia akan dihancurkan Allah. Tempat bergantung guys, bukan pada dirimu. Oke. Oh, sifat Tuhan kamu jadikan sifat kamu. Nah, ini gimana kamu mencontoh Tuhan apa mencontoh Nabi? Kok aneh. Katanya orang yang mencontoh sifat Tuhan bukan mencontoh sifat Nabi itu menjadi Tuhan kecil. Masa lupa? Ini jangan-jangan mau menjadi Tuhan kecil ini mencontoh sifat Tuhan ini. Selamat, Anda hampir lulus menjadi Tuhan kecil. Contoh sifat Tuhan. Kemudian mau naik pangkat itu. Asmaul Husna itu pengetahuan agar kamu besar hatimu, tempat bergantungmu.
Yang kamu percaya itu maha segalanya loh. Begitu ceritanya abahku. Satu lagi boleh. Apa? Wah, ngeri nih mencontoh sifat Tuhan ya. Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Akhirnya dalam diri saya ada sifat maha pengasih. Jadi saya mencontoh sifat Tuhan. Aduh, ngeri. Yang kamu contoh itu nggak usah banyak-banyak sifat Tuhan yang 99. Yang kamu contoh itu cuma cukup 4 aja. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Nanti kalau kamu mencontoh sifat Tuhan, apa jangan-jangan kamu menjadi Tuhan nanti? Wah, ngeri nanti. Saya tak nyembah Abah Munji aja. Anak Tuhan, Gus, anak Tuhan. Oh, iya. Anak ya. Lu Pak Bagus nggak tidur. Kirain tidur duluan. Iya, biasanya tidur duluan kok ya belum. Belum. Wah, ini Kang Jono ini yang mau tidur. Pak Kusek Bagus kayak. nanya Pak Bagus. Iya. Cepat-cepat kaya gimana Pak Bagus nanya itu. Kan tadi dibilang tempat bergantung. Wes gantung kena ya maksudnya. Ya tenda-tendanya belum ada yang Gus. Kalian tahu kenapa orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu kok oleh Allah diberi janji yang disampaikan oleh nabi-nabinya bahwa mereka itu akan menguasai dunia, perbendaharaan dunia. Karena seperti nenek moyangnya yaitu Sulaiman dan Daud. Dan sekarang terbukti mereka udah memegang harta benda dunia. Itu kenapa? Kok janji Tuhan sudah bisa terwujud? Mereka itu diberi pesan. Pesannya apa? Jangan pernah menyekutukan Tuhanmu. Yang kedua, jaga persaudaraanmu. Makanya orang Yahudi itu, apa jahat sih orang Yahudi? Wong di mana-mana nggak pernah punya kekuatan. Diusir di mana-mana. Kenapa kok diusir? Apa mereka jahat? Enggak. Mereka itu sering menolong orang, tapi menjadikan iri karena kekompakan dari timnya. Sehingga masyarakat itu ketika hidup di satu masyarakat, dia rukun. Bukan rukun dengan masyarakat, rukun persaudaraannya. Kalau ada masyarakat hutang, dihutangi. Lah masyarakat yang hutang itu pasti digunakan bukan untuk usaha, tapi untuk kesenangan. Akhirnya ketika ditagih, orang Yahudi kan uangnya banyak. Diberi jasa tukang gade, itu kan semuanya orang-orang Yahudi dari zaman Rasulullah. Dari zaman dahulu. Kompak, rukun, terus maju berpikirnya. Jadi menjadikan iri di semua tempat itu pasti. Pernah satu kerajaan di Eropa itu zaman Kaisar. Itu masyarakatnya itu mengusir rajanya itu punya hutang banyak dan masyarakatnya punya hutang banyak terhadap klan, kelompok orang-orang Yahudi. Akhirnya diusir. Padahal ya nggak pernah orang Yahudi itu memerangi mereka, nggak pernah. Jadi seperti itu. Mereka diusir dari mana-mana itu bukan karena mereka jahat, tapi menjadikan iri masyarakat itu.
Jadi setiap tempat itu selalu berhasil menjadikan iri. Nah, mereka itu dari dulu kebiasaannya itu menggadaikan tempat gadai barang. Rasulullah aja pernah menggadaikan baju perang, pedangnya pada orang Yahudi. Terpercaya gitu loh. Jadi usahanya seperti itu. Bangkir kalau istilah sekarang. Makanya World Bank itu yang mengelola orang Yahudi. Itu nantilah kapan-kapan saya kasih apa ceritanya. Itu baca buku itu loh. Yang saya kemarin e-book itu loh. Nanti saya kalau udah baca itu nanti saya belikan lagi e-book yang saya pilihkan. Biar melek sejarah. Kenapa orang bekerja keras kok nggak bisa kaya? Sedangkan ya nggak bekerja keras kok bisa kaya? Oh nasib, bukan. Orang kaya itu bisa keturunan. Bisa karena tahu sistem. Orang yang bekerja keras sama orang yang cerdas, yang tahu sistem. Itu lebih cepat kaya orang yang mengetahui sistem. Makanya kalau pengen kaya pegang Tuhan cukup satu saja. Jangan pernah menyekutukan. Pegang persaudaraan yang kokoh, yang erat. Taati imam ini. Nanti pasti kaya. Siap. Loh, saya nanti jamaah kita itu nggak ada yang miskin. Kita itu lebih Yahudi daripada orang Yahudi. Kita itu lebih Kristus daripada orang-orang Kristen. Kita lebih Islam daripada orang-orang yang Islam. Pokoknya the best lah. Nah, keterangannya nanti kawan-kawan. Itu aja cukup. Udah malam, nanti besok ada yang mau Cukup, Gus, cukup. Ya, Gus. Betul, Gus. Pengetahuan itu harus runtut, belajar berpikir. Oh, satu ini, dua ini, tiga ini. Jadi beranalogi dengan runtut. Oh, berarti orang agar selamat satu ini, dua ini. Lah, salah itu nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa berhitung tentang keselamatan. Oh, satu ini, dua ini. Oh, fasenya apa? Jadi sering membagi proses perjalanan. Biar muncul keyakinanmu, biar muncul pengetahuanmu. Ya? Oke, gitu aja dari saya. Mudah-mudahan bisa kamu tampung menjadi satu pemahaman untuk dijiwai. Kawan-kawan kita sambung lagi. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.